ayo Michael gitu, ayo gini gue bantuin sampai segitunya. Sampai di rumah sakit aku ditemuin sama orang-orang, ditanganin sama orang-orang yang baik, satpamnya juga baik, semuanya dari aku masuk pintu rumah sakit sampai aku selesai di kuret. Aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget sama aku. Hal-hal yang kayak gitu bikin aku sedih. Ya ampun, aku masih banyak dosa tapi Tuhan baik banget sama aku. Aku masih banyak salah, aku masih banyak ucapanku masih banyak yang mungkin menyakiti hati orang. Aku nggak tahu ya, disengaja atau tidak disengaja aku pasti bikin orang si Nisa mulutnya gitu, pasti bikin kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik banget sama aku. Puji nama Tuhan, Salam sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan seperti cuplikan video yang sudah kita tonton bersama, bahwa hari ini kami akan membagikan sebuah kesaksian yang amat luar biasa dari seorang mantan muslimah keturunan Arab Aceh. Ia kini murtad menjadi pengikut Kristus. Sungguh luar biasa ya, meskipun banyak tantangan, rintangan, persoalan dan sakit penyakit yang harus ia lewati, namun puji Tuhan dengan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kini ia terima Tuhan sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, penasaran seperti apa video atau kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya. Tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya, karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak gitu kan ya, campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya gitu. Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang muslim. Sholat 5 waktu dan haji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu muslim. Ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Karena apa ya, anak paling tua kali ya, berasanya jadi kayak aduh beban banget. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kayak kelahiran 92 Oktober. Jadi di aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat. Jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku. Aku sering lewat dan aku ngeliat kayak, kok mereka ibadah kok rapi banget ya, dia pakai dress segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu, terus kok rapi banget gitu, kok cantik banget, kok cakep banget gitu kan. Terus aku nggak sengaja aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu. Tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi dan
kakekku saat itu almarhum masih ada, dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, gue lihat sekelebat gitu, itu satu kali, dua kali, tiga kali. Aku makin penasaran sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non Muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain, negeri yang lain. Tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang Muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung, aku tanya, makna bintang di pohon Natal itu apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya, karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain kan. Bukan saat itu, bukan untuk membandingi, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan, nggak tahu mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki. Dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ aku tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert gitu. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini gitu. Kalau ditanya suka dukanya banyak. Apalagi dari dari serangan-serangan dari orang-orang terdekat, kayak misalnya teman-teman, saudaraku, ibuku, ayahku terutama ya. Tapi yang paling berasa sama aku tuh di pihak ayah. Kalau di pihak ibu mereka lebih ke oh ya udah, itu tanggung jawabmu, itu pilihanmu, kamu ibadah yang betul gitu kan, sesuai dengan apa yang kamu yakini sekarang, kamu ibadah yang betul, kamu jalani semuanya betul-betul gitu. Karena jangan sampai apa yang kamu pilih sekarang malah jadi kamu nggak jalanin gitu. Dan itu nantinya tanggung jawab kamu besar banget kan. Segala apapun yang aku pilih pasti kan ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya yaitu aku diomongin sama teman-temanku, diomelin sama ayah, diomelin sama ibu gitu. Tapi puji Tuhan ibu lebih wise. Sempet sampai ayahku itu tidak terima aku convert, karena bisa dibilang ayah itu orangnya saklek gitu. Ayah A, B, A, B gitu. Ayah A, B, A, B. Jadi aku nggak bisa ganti-ganti gitu kan. Terus dari teman-temanku misalnya, mereka tuh, gue nggak percaya ya Nis, kok lu bisa kayak gini ya sekarang semenjak lo kenal sama laki-laki itu gitu. Kayaknya yang disalahin harusnya bukan laki-laki itu gitu. Kayaknya nggak pantas juga sih dia nyalahin orang lain gitu. Toh juga dia nggak kenal sama laki-laki itu gitu kan. Pikir aku saat itu kayak gitu. Terus dari pihak ibuku, mereka ya sudahlah Kak, mau gimana lagi. Kamu udah milih, kamu tanggung jawab. Tapi tidak sama ayahku, orang tua laki-lakiku. Itu mereka menentang gitu kan. Apalagi sama om dan tante-tanteku yang mereka sholatnya rajin ya kan. Kalau udah ngumpul tuh udah deh, pokoknya ceritanya udah soal yang agamais gitu. Sedangkan aku mundur, aku nggak mau ikut campur lagi.
Terus itu sih dari pihak aku yang menentang banget ya, ada sampai aku diomongin, memang pahit banget, sampai diomongin, sampai dibilang maaf ya sebelumnya, mungkin aku malas temenan sama murtad gitu, sampai ada yang digituin akunya. Terus mereka sempat, oh lu masih inget ya nih sama kita gitu, setelah lu pindah lu masih inget sama kita gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang gue nggak nyangka ya nih lu kayak gini gitu. Pokoknya ngomongin yang bener-bener gak enak di kuping. Dan sebenarnya sih sampai sekarang masih ada aja yang kayak gitu. Aku nerimanya kayak ya udahlah ya, mungkin ini kayak aku pikul salib gitu. Aku ngerasa kayak gitu, mungkin ini kayak aku pikul salib, mungkin memang ini yang harus aku dapetin. Dan itu dari jangka waktu aku pindah, dari jangka waktu aku kenal Tuhan, aku memutuskan untuk baptis sampai dengan keluarga aku tahu, itu jangka waktunya lumayan lama. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa kamu menyembunyikan itu? Mungkin buat teman-teman semua di rumah, jangan diikutin, aku salah, tapi aku percaya Tuhan bekerja. Aku minta sama Tuhan please lembutin hati semua orang-orang yang aku kasihi. Kalau sampai mereka tahu aku percaya sama Tuhan Yesus, aku selalu berdoa, Tuhan tolong jangan biarin aku khawatir. Aku nggak mau khawatir terus, aku nggak mau worry terus, aku nggak mau insecure terus. Aduh nanti gimana. Cuma aku minta sama Tuhan tolong lembutin hati mereka satu persatu, baik itu keluarga, orang tua, keluarga, teman-temanku, tetangga mungkin yang dulu kenal sama aku. Please, aku minta Tuhan lembutin hati mereka. Dan puji Tuhan, sekarang mereka sudah lebih bijaksana menanggapi apa yang aku pilih. Mereka sudah lebih yakin kalau oh ya sudah, ini pilihanmu, nggak apa-apa, udah jalanin aja. Kayak mereka tuh kayak gitu. Terus sedih sih waktu pertama di judge aneh-aneh macem-macem gitu. Sedih banget, kayak ya ampun, kayak gini rasanya ya, kayak gini rasanya dihina orang, kayak gini rasanya dimaki orang, kayak gini rasanya dikecilin sama orang. Tapi ada yang kasih aku support, kayak tenang, Tuhan tuh baik, pasti ada waktunya nanti gitu kan. Ada waktunya nanti mereka bisa nerima apa yang kamu pilih. Kebetulan untuk di gereja sekarang aku punya kakak rohani luar biasa, kakak-kakak di sana luar biasa, bapak pendeta di sana juga luar biasa buat aku. Mereka membimbing aku dengan sangat sabar pokoknya. Karena aku nih kan orangnya rada, dikit-dikit insecure, dikit-dikit worry gitu. Jadi kayak nggak tenang banget gitu. Dan mereka tenang. Ada Tuhan sama kamu gitu. Kalau perlu apa-apa, kalau bingung apa-apa, kamu tinggal ngomong. Dan itu tadi perjalanan aku sampai kenal sama Tuhan sampai dengan hari ini, yang dimana pilihan aku ternyata sangat berat awalnya aku rasa, karena aku mempertimbangkan kedua orang tuaku, tapi aku serahkan semuanya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu ada buat aku. Bahkan kalau aku nangis pun gitu ya, aku yakin dan percaya Tuhan pasti tahu apa sebenarnya yang aku butuhin, apa sebenarnya yang aku mau. Dan Tuhan kasih, mungkin nggak sesuai sama yang Tuhan, aku mau beli, misalnya aku mau beli PS gitu, ya Tuhan mungkin nggak ngasih aku PS, tapi ngasihnya aku yang lain gitu, kayak bukan ini loh yang kamu butuhin, tapi yang satunya lagi yang kamu butuhin gitu, kayak gitu. Dan itu tuh berkat Tuhan itu datang injury time. Aku saat ini sudah menikah, punya 1 orang anak.
nggak ada yang mulus, nggak ada yang benar-benar mulus, semua ada lika-likunya, semua ada jatuh bangunnya. Dari aku melahirkan sesar dengan segala perjuangan aku, di situ suami aku lagi nggak kerja, dan karena aku hamil besar juga aku nggak bisa kerja gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan kirimin orang-orang yang bisa bantu aku gitu. Injury time, bener-bener injury time gitu, bener-bener di ujung banget nih, di ujung jurang nih, aku udah mau jatuh, plek ada yang narik aku gitu. Luar biasa baik. Sedikit pengalaman aja, ada satu hari aku sampai yang, aduh, makan apa ya besok? Bang, ada nih nasi bang, tapi gak ada lauknya, gimana kita gitu kan. Tunggu ya, tenang ya, kata suamiku. Tenang ya. Iya. Tenang, nanti aku bantu cariin, aku bantu pikirin gimana. Oke. Terus, ini anakku umur 2 tahun. Ini anakku umur 2 tahun. Puji Tuhannya, Tuhan kasih aku buat bisa ngasih ASI ke anakku. Total, jadi anakku bener-bener gak mau susu formula, dan itu tertolong banget. Salah satu mukjizat Tuhan yang, aduh Tuhan terima kasih sampai dengan hari ini gitu kan. Balik lagi, saat itu aku gak makan, dan bener-bener di tepi jurang aku tuh udah mau jatuh, terus tahu-tahu ada keluarga ngirimin sesuatu, dan akhirnya aku bisa makan sama anakku. Saat itu anak 2 tahun ya, anak 2 tahun tuh mikirnya masih, saat itu anakku masih pengen ini pengen itu gitu kan. Cuma aku kasih pengertian, kakak yang ada dulu ya kita makan, yang gak ada nanti mami usahain cari, papi usahain cari gitu. Untungnya puji Tuhan ya, anakku mengerti. Terus apalagi ya, kayak tadi aku minta sama Tuhan, aku minta dilembutin hati kedua orang tua aku aja. Aku minta dilembutin semua orang-orang yang aku kasihi saat mereka tahu aku kenal sama Tuhan gitu kan. Dan itu terbukti semuanya mulus. Akhirnya bokap nerima, ibuku juga nerima, semuanya ya sudah gitu. Terus apalagi ya? Oh, pernah juga aku pendarahan tahun lalu aku pendarahan. Aku bilang sama Tuhan, kalau emang ini rezeki aku, please Tuhan lancarin jalannya, aku sehatin aku dan anak aku. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang ini belum ada. Aku di diagnosa bladder ovum, sorenya aku udah curiga nih. Akhirnya malamnya tuh aku USG dan ternyata benar. Aku belum jalan ke rumah sakit. Besoknya tuh aku belum jalan ke rumah sakit. Jadi pas malam itu si dokternya udah diagnosa aku bladder ovum, dan dia minta besok kamu ke rumah sakit ya, atau kamu kesini lagi. Aduh, stres aku. Aku bilang, aduh gimana ini ya kan, biaya kuret berapa gitu. Aku masih nanya, biaya kuret berapa dok gitu kan. Sekian gitu. Oh itu sudah sama obat, aku tanya gitu. Oh belum, obatnya beda lagi. Aduh ya Tuhan, gimana lah ini gitu kan. Terus emang kalau nggak dikuret gimana? Oh nanti bahaya ibu, nanti ibu bisa nggak hamil lagi. Nanti ini pendarahan loh jadinya gitu. Aduh aku panik. Pulang-pulang aku nggak langsung bilang sama suamiku harus kayak gini. Aku duduk dulu, aku lemes, aku minta sama Tuhan tolong banget. Aku harus gimana gitu. Aku nggak mau sampai pendarahan, aku nggak mau. Sampai paginya aku bener-bener belum ke bidan, belum ke dokter sama sekali. Terus aku udah pendarahan di jam 10 pagi, aku inget banget, aku udah di jam 10 pagi tuh udah pendarahan, dan bles aja gitu, 10 menit pendarahan aku sampai pusing-pusing. Dan di rumah cuma ada anak aku saat itu umurnya 4 tahun. Kenapa mami, kenapa kok kayak gitu?
Mami kenapa gitu, dia panik, aku udah bingung kan gimana. Sampai puji Tuhan ternyata suami aku ada di depan rumah, dan aku panik. Kenapa gitu? Dia udah pendarahan gitu. Terus habis gitu dia tuh berhenti. Jam 3 sore itu aku udah dari yang jam 10 itu 15 menit aku total pendarahan, aku di kamar mandi, aku nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk lemes ngelihat darah keluar terus, aku udah pusing banget rasanya. Sampai di jam 3 sore kayak gitu lagi. Aku lagi ngobrol sama tetangga, tahu-tahu keluar darah. Aduh, aku panik, aku naik ke atas lagi. Itu posisi suamiku pergi lagi. Dan selang 10 menit anakku bilang, Mami, papi udah ada di bawah, kata dia. Aku panggilin ya, umur 4 tahun, puji Tuhan, pinter banget anakku. Mami, aku panggilin ya. Iya kak, tolongin Mami. Sampai akhirnya dia nolongin aku, dia panggil bapaknya, dia suruh naik ke atas. Suamiku udah panik. Kenapa, kata dia? Kenapa ini sampai darah semua, dia bingung. Aku posisinya udah lemes, udah nggak bisa duduk sama sekali aku nggak bisa duduk. Bener-bener cuma tiduran, dan itu posisinya ya aku masih berdarah gitu, aku masih pendarahan. Aku udah nggak kuat ngapa-ngapain. Terus sampai mungkin suamiku juga panik ya, karena posisinya dia mungkin nggak mau ngelihat aku stres, dia mungkin nggak mau ngelihat aku terus kayak gitu ya. Tunggu di sini ya. Aku panggil dulu, ada saudara dipanggil. Tolongin gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Akhirnya dia naik, terus dia nanya sama aku, posisinya aku masih sadar, dan dia nanya kenapa nggak ngomong gitu. Aku takut. Aku bilang aku takut ngerepotin, aku takut kamu jadi kepikiran, aku bilang gitu. Ternyata dia tahu dari kawanku ini, karena aku ngomongnya sama kawanku ini gitu. Terus puji Tuhan suamiku ngerti, dan berapa biayanya gitu kan, sekian. Aduh, dia pusing. Terus tapi dia nggak mau nunjukin pusingnya ke aku, tapi aku tahu dia pusing gitu kan. Sampai akhirnya dia keluar, dia cari bidan. Kebetulan tetanggaku ada bidan, dan bidannya naik ke atas. Kenapa nggak dicoba aja, kata dia gitu. Tuhan, tante, aku nggak tahu, aku mau gimana, aku nggak tahu. Aku bilang, aku udah panik, aku tuh orangnya panikan gitu kan. Sampai akhirnya, tunggu ya, tante cek dulu ya, kis kamu masih berlaku atau tidak, katanya gitu. Iya tante, aku minta tolong ya, aku udah nggak kuat, aku udah pusing, udah nggak kuat duduk. Tiduran aja aku pusing, aku bilang gitu. Iya, tunggu sini dulu ya, tunggu, kata si tante ini, kata si bidan ini kan. Terus puji Tuhan pas dia balik, ayo Michael, kamu bawa ini sini ke rumah sakit. Bawa ini ke rumah sakit, dia bilang gitu. Emang bisa, Tan? Suamiku sampai nanya, emang bisa tante? Bisa, udah aku cek ini, udah tante cek kalau ini bisa kisnya. Sampai sana aku dibawa ke rumah, sampai tantenya pulang, aku dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, aku juga punya kawan yang luar biasa baik. Mereka ngerti posisi aku dan suamiku seperti apa. Terus sampai rumah sakit, dan benar-benar aku ditanganin tanpa aku keluarin biaya sepeser pun. Aku sedih, tapi aku mikir Tuhan baik banget sama aku, Tuhan luar biasa banget sama aku. Pertama, aku nggak perlu kasih donor darah, karena katanya, Mas, ini sebenarnya kalau ibunya nggak sehat, ini udah pasti harus donor, ini udah pasti harus transfusi darah. Tapi bersyukurlah Masnya, ibunya nggak sampai transfusi darah. Aku puji Tuhan banget, Tuhan ngasih berkat aku luar biasa. Dari hal-hal yang nggak aku duga gitu, kayak aku bisa masuk rumah sakit tanpa aku harus ngeluarin biaya gitu sepeser pun. Ditanganin, dokternya juga cepet, susternya juga baik banget. Terus suamiku sabar banget, kawanku nungguin sampai aku selesai dikuret.
kayak semuanya tuh lancar aja gitu, kayak semuanya tuh lempeng aja, kayak nggak ada masalah. Aku pingsan iya gitu kan. Susternya juga baik banget, sabar banget. Ibu jangan sampai ini ya. Aduh, ibu jangan pingsan dong gitu, sampai kayak gitu nyontokin aku. Sampai yang aku di kursi roda tuh udah yang aduh, Yesus, aku udah gak kuat, beneran aku udah gak kuat. Ibu sadar ibu. Aduh, aku benci banget nih kayak gini-gini nih, sampai susternya kayak gitu. Aduh, ibu jangan dong, jangan pingsan dong gitu, sampai kayak gitu. Susternya luar biasa baik banget suster itu. Terus dokternya juga baik gitu kan. Dokternya juga baik. Ini anak aku punya kesaksian, dianya sedih dengerinnya. Jangan nangis ya. Semuanya baik, puji Tuhan. Aku mintanya sedikit sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih aku jalan keluar, ini mesti gimana, aku bilang aku capek pendarahan terus, aku udah lemes, aku udah gak kuat, aku udah pusing. Saat aku mau dibawa ke rumah sakit pun kondisi aku gak sadarin diri, dan rumah aku tuh posisinya di atas, jadi kalau mau ke mobil atau ke motor ya aku harus turun dulu naik tangga lewat dapur, baru aku baru bisa naik kendaraan gitu. Dan puji Tuhan orang-orang kayak tetangga di sini, mereka bantuin suamiku angkat aku ya. Aku kan gemuk ya, kayak ya pun baik banget mereka gitu, sampai bantuin sampai segitunya gitu. Ayo Michael gitu. Ayo gini gue bantuin sampai segitunya. Sampai di rumah sakit aku ditemuin sama orang-orang, ditanganin sama orang-orang yang baik. Satpamnya juga baik, semuanya dari aku masuk pintu rumah sakit sampai aku selesai di kuret, sampai abang driver online-nya aja bilang, "Bu, saya pelan-pelan ya, Ibu tenang aja." Aduh, Tuhan baik banget sama aku. Hal-hal yang kayak gitu bikin aku sedih. Ya ampun, aku masih banyak dosa, tapi Tuhan baik banget sama aku. Aku masih banyak salah, aku masih banyak ucapanku, masih banyak yang mungkin menyakiti hati orang. Aku nggak tahu ya, disengaja atau tidak disengaja, aku pasti bikin orang ih si Nisa mulutnya gitu, pasti bikin kayak gitu. Tapi puji Tuhan baik banget sama aku. Dan sampai hari ini salah satu mujizat Tuhan lagi yang aku mau sharing, di balik semua yang terjadi sama aku, hina-hina, caci maki, julid-julid, orang-orang yang julid sama aku gitu kan. Aku ngerasain banget kayak, oke, Nisa, kalau lo memaafkan, nanti yang baik akan kembali ke lo. Jadi kayak aku berusaha buat bisa baik sama orang. Aku yakin dan percaya kebaikan itu pasti akan kembali lagi sama diri kita masing-masing. Dan satu lagi mujizat Tuhan yang luar biasa buat aku, 2 minggu lalu aku dapat kabar ayahku masuk IGD. Sebenarnya sakitnya udah lama, jadi ceritanya dia itu tidak bisa buang air ya, dan ternyata begitu dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, itu rumah sakit tipe C, dan dia harus dipindahin ke rumah sakit tipe B. Saat itu puji Tuhan aku bersyukur prosesnya tidak begitu lama. Pengalaman ibu mertuaku, dia masuk rumah sakit sampai dia dapat kamar itu 2 hari, tapi ayahku nggak ada 2 hari, nggak ada 24 jam dia bisa masuk kamar rawat. Terus harus dipindahin lagi nih Bu ke kelas yang B. Oke, dipindahin lagi ke kelas yang B, dan puji Tuhan sekali lagi aku bilang sama Tuhan terima kasih. Prosesnya juga tidak lama sampai ayahku mendapatkan perawatan baik di sana gitu. Terus ada satu masalah di sela-sela itu. Jadi katanya dari rumah sakit B ini harus dipindahin ke rumah sakit A, rumah sakit ke kelas A. Tapi nih ambulansnya bayar nih, gimana nih gitu kan. Tapi kok curiga ya, karena si susternya bilang sekian. Misalnya bilang 700 misalnya ya, 750 misalnya. Terus ternyata sebenarnya nggak segitu, karena
orang tua aku tuh udah curiga gitu, kok bisik-bisik ngomongnya gitu kan, yang bener yang mana gini, ini kan orang lagi kemalangan, janganlah diambil untungnya gitu, janganlah ambil senang-senang padahal kami tuh lagi kemalangan gitu kan. Habis itu udahlah aku coba, Tuhan gimana ya, kebetulan adalah si salah satu orang yang bisa bantu gitu. Ternyata benar di markup sama mereka, di markup sama mereka. Tapi ya aku pikir ya nggak apa-apa, mungkin itu buat uang rokok atau uang jajan atau uang minum, beli minum mereka gitu, kayak nggak apa-apa. Tapi ya Tuhan nunjukin ini nggak benar, ini tuh harusnya segini, bukan ini tuh harusnya B bukan C gitu kan. Dari situ aja aku udah mulai, ya baik ya Tuhan ya, nunjukin yang nggak baik sama aku diubah jadi yang baik gitu. Terus sampai di rumah sakit, ternyata tidak bisa di rumah sakit A+, di rumah sakit A. Jadi ayahku dipindahkan lagi di salah satu rumah sakit di daerah Depok. Itu kelasnya B upgrade. Dan sekali lagi aku bilang Tuhan baik. Kenapa? Karena saat dipindahkan, besoknya ayahku sudah dioperasi. Dan puji Tuhan, 2 hari lalu ayahku sudah dioperasi, tumornya sudah diangkat. Hari ini beliau sudah bisa sadar, meskipun harus masih tetap puasa, karena masih ada yang harus dicek, harus ada yang dikontrol lagi. Tapi aku puji Tuhan banget, operasi berjalan dengan lancar. Ayahku sudah sadar, sudah pelan-pelan lepas ventilator. Aku udah mulai lega gitu. Baik banget Tuhan sama aku, benar-benar baik banget sama aku. Dan banyak juga orang-orang yang care sama ayah gitu, sama keluargaku gitu, kayak kami nunggu di sana ada yang kirimin support, entah itu apalah bentuknya gitu ya, tapi aku yakin dan percaya itu ada campur tangan Tuhan dari situ. Dan sekali lagi, semua yang melayani, semua yang merawat itu luar biasa baik, luar biasa membantu, bahkan sampai pasien di sampingnya orang tuaku itu sharing juga sama ibuku, kayak gini gitu. Jadi kebaikan itu dihadirkan Tuhan bukan melalui orang-orang yang benar-benar bekerja buat kesembuhan ayah gitu, tapi dari orang-orang yang kita nggak kenal, yang sama-sama sakit tapi sama-sama masih support gitu loh. Kayak lucu ya, keren ya, Tuhan kerjanya keren banget gitu. Aku cuma bisa ya bersyukur lah Bu gitu. Ya untungnya Pak, tetangga sebelah baik banget sama ibu gitu kan. Karena ibuku ada asam uratnya juga, ya ibu dikasih minyak, jadi kaki ibu udah nggak bengkak lagi gitu. Sampai yang ada Tuhan baik banget, Tuhan baik banget, beneran Tuhan baik banget, luar biasa. Aku mau bilang terakhir, mungkin Tuhan sebenarnya, mungkin kalau pas kita lagi diem-diem aja, kita nggak yang praise Tuhan gitu kan, kayak Tuhan tuh diem-diem aja, kayak yang Tuhan tuh nggak yang aktif gitu di kita gitu. Tapi secara tidak langsung Tuhan masih merhatiin kita kok, kan kita anak-anaknya gitu kan. Dan aku ngerasa Tuhan selalu baik sama aku sampai dengan hari ini. Aku hidup, sampai dengan hari ini aku punya anak yang luar biasa aktif. Dia perempuan tapi luar biasa aktif. Dia selalu temenin aku, dia selalu nyenengin aku. Lewat dimanapun, kalau ada bunga dia ngasih aku, Mami ini bunga untuk Mami. Kan Mami suka sama bunga gitu. Padahal aku gak suka sama bunga. Tapi aku, oh iya makasih ya Meryl gitu, sampai kayak gitu. Dan sekali lagi aku sharing sama semuanya kalau Tuhan itu
baik. Jadi jangan kecewain Tuhan apapun bentuknya. Ya sahabat Tuhan, sungguh luar biasa kesaksian dari seorang mantan muslimah keturunan Arab Aceh ini. Semuanya berubah menjadi lebih baik setelah ia murtad, memutuskan ikut Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ya, meskipun kita tahu bahwa banyak halangan, rintangan, persoalan yang harus ia lewati, seperti yang sudah kita dengarkan bersama bahwa banyak penyakit yang harus ia alami, namun puji Tuhan ia tetap kuat sampai akhirnya ia menang. Ia menang oleh karena anugerah Tuhan, semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Sebab tertulis dalam pertama Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, seperti itu saudara-saudara, Tuhan itu memang sangat luar biasa ya. Ia memberikan semuanya, mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan melewati batas kemampuan kita. Oleh sebab itu, tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami itu semua oleh karena atas izin Tuhan ya. Saya rasa kiranya video ini atau kesaksian ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat Tuhan yang ingin memberi komentar atau masukan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Tapi di sini tentunya saya berharap komentar atau masukan dari saudara-saudara adalah komentar yang positif ya. Komentar yang dapat membangun hubungan persaudaraan kita dan membangun iman kita dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga untuk supportnya. Dan sekali lagi terima kasih. Salam, sampai jumpa.